Selamat siang Sobat Cihos. Terima kasih atas partisipasinya kembali hadir menonton acara Health Talk kami di live YouTube Ciputra Healthcare. Perkenalkan, saya dengan Dr. Febriani akan menemani Sobat Cihos 1 jam ke depan. Saya ditemani oleh Dr. Gigi Glenda Clarissa Swandi. Selamat siang semuanya. Kabar baik, Dok? Kabar baik, sehat. Terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah meluangkan ke dalam acara Health Talk kita pada siang hari ini. Sobat Cihos, materi yang akan kita angkat pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Glenda. Beliau akan memaparkan terkait bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut nih Sobat Cihos, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya Dok ya? Iya, betul. Topik ini sangat menarik sih, karena jujur aja mungkin masih ada sobat-sobat Cihos yang saat ini ingin kontrol, sudah waktunya kontrol, mau lihat, mau bersihin karang gigi misalnya, atau mungkin aduh ada lubang sakit, tapi maju mundur, nggak berani untuk datang ke dokter gigi. Nah, untuk 1 jam ke depan, kita akan ditemani oleh Dr. Gigi Glenda. Beliau akan memaparkan bagaimana cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, dan bagaimana sih yang perlu kita jalani di masa pandemi ini untuk kontrol dan lain sebagainya. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja Dr. Gigi Glenda untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih Dr. Febri. Untuk perkenalannya, saya dengan Dr. Gigi Glenda. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita semasa pandemi COVID-19 ini. Ya, next. Nah, mengapa kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Jadi, mulut kita itu adalah a window to our overall health. Mulut kita berhubungan langsung dengan sistem pernafasan dan sistem pencernaan kita. Seperti pada gambar, saya tampilkan skema di mana mulut kita itu berhubungan langsung dengan saluran orofaring dan saluran nasofaring yang berhubungan langsung dengan saluran pencernaan dan saluran pernafasan kita. Itu sebabnya semasa pandemi kita juga harus menggunakan masker untuk menutupi mulut kita, bukan hanya hidung kita, karena semuanya juga masuk melalui mulut kita. Begitu. Ya, next slide. Nah, selanjutnya kita akan mengenai struktur dan bentuk dari gigi. Gigi kita terdiri atas 3 lapisan secara gambar umumnya. Lapisan paling luar adalah lapisan email, kemudian di dalamnya adalah lapisan dentin. Lapisan email dan lapisan dentin ini merupakan lapisan dengan mineral yang dalam jumlahnya banyak. Jadi lapisan ini adalah lapisan jaringan keras. Di paling dalam dari jaringan gigi kita itu terdiri atas saraf dan pembuluh darah yang disebut dengan jaringan pulpa. Gigi kita sendiri terdiri atas mahkota gigi dan akar gigi, serta didukung oleh jaringan penyangga gigi, yaitu gusi dan tulang dari tulang rahang kita. Slide. Nah, selanjutnya ini saya paparkan skema mengenai waktu pertumbuhan gigi. Seperti kita tahu, gigi itu ada terdiri atas 2 macam ya, ada gigi susu dan ada gigi tetap. Nah, yang pertama ini saya akan paparkan tentang pertumbuhan gigi susu. Jadi gigi susu itu tumbuh pada waktu rentang usia 6 bulan sampai 33 bulan. Masing-masing gigi akan tumbuh pada waktu yang spesifik sesuai pada jenis gigi yang akan tumbuh itu juga, gitu. Slide. Nah, selanjutnya ini gigi tetap. Jadi gigi tetap juga memiliki waktu spesifik untuk tumbuh untuk setiap jenis dari giginya. Dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham semua punya waktu tumbuh yang spesifik masing-masingnya. Nah, gigi tumbuh untuk gigi tetap itu pada rentang usia 6 sampai 13 tahun. Dan untuk gigi bungsu itu pada usia 17 sampai 21 tahun. Nah, di sini adalah fase yang dinamakan dengan fase mixed dentition. Artinya mixed dentition itu masih ada gigi susu yang terdapat dalam mulut si anak dan perlahan-lahan digantikan oleh gigi tetap yang akan menggantikannya itu satu persatu. Nah, gigi tetap itu tumbuh mulai dari geraham besar yang paling pertama yang saya lingkari dengan warna merah. Nah, di sini anak dan orang tua paling sering terlewat untuk merawat gigi molar besar atau gigi geraham besar pertamanya ini. Kenapa? Karena orang tua dan anak-anak beranggapan bahwa gigi tetap itu akan tumbuh menggantikan gigi susu. Padahal gigi ini tumbuh bukan menggantikan gigi susu, tapi dia tumbuh sebagai gigi geraham pertama.
Nah, itulah sebabnya penting sekali untuk memeriksakan diri ke dokter gigi secara rutin, yaitu 6 bulan sekali, untuk melihat perkembangan gigi untuk mencegah susunan gigi yang tidak teratur maupun mencegah kerusakan gigi supaya tidak rusak ke arah yang lebih parah. Ya, slide. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana proses gigi berlubang itu terjadi. Jadi gigi berlubang atau karies itu memiliki faktor yang banyak, ya, multifaktorial. Yang pertama itu dari makanan yang kita makan. Seperti yang kita tahu, kalau makanan manis, makanan mengandung gula, glukosa, terutama yang manis dan lengket, itu merupakan faktor utama dari karies. Kemudian ada juga faktor lain, faktor utama juga, yaitu bakteri yang ada dalam mulut kita. Kita semua punya bakteri di dalam mulut kita, baik itu bakteri baik maupun bakteri yang kurang menguntungkan, yang disebut dengan lingkungan bakteri dalam mulut, yaitu oral biofilm. Nah, bakteri-bakteri ini menempel pada permukaan gigi kita dan permukaan jaringan-jaringan di dalam mulut kita. Selanjutnya, kita juga memiliki air liur di dalam mulut kita. Nah, air liur atau saliva ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan mulut kita juga. Apabila saliva kita atau air liur kita itu dalam keadaan yang sedikit, kemudian alirannya kurang lancar, kurang baik, maka self-cleansing atau pembersihan alami dari gigi dan mulut kita itu juga kurang. Ditambah lagi dengan makanan manis, dengan bakteri itu akan menghasilkan byproduct atau hasil yang asam dan menghasilkan pengikisan atau pengurangan mineral dari lapisan gigi kita yang disebut dengan demineralisasi. Nah, ini semua adalah faktor-faktor awal yang mengakibatkan terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Slide. Selanjutnya, bagaimana sih kalau gigi kita itu dibiarkan berlubang? Jadi gigi itu mengalami lubang bukan semerta-merta langsung mengalami lubang yang dalam. Gigi itu mengalami proses lubang mulai dari lapisan yang paling luar, superficial yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu email, sampai ke lapisan yang paling dalam, yaitu pulpa. Nah, semakin dalam gigi itu mengalami lubang atau karies bila dibiarkan semakin dalam, maka kerusakannya akan lebih parah. Tentunya perawatan yang harus dilakukan itu lebih kompleks dibandingkan perawatan pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum gigi itu mengalami lubang. Kemudian selain perawatannya kompleks, tentunya biaya yang dikeluarkan juga bisa lebih mahal ketika gigi itu mengalami kerusakan yang lebih parah. Keluhan yang dialami pasien juga semakin meningkat seiring dengan kerusakan yang semakin parah. Apabila yang sebelumnya pasien tidak mengalami gangguan sama sekali, di sini saya tampilkan skema di mana ketika gigi itu mengalami lubang sampai ke moderat, pasien cenderung untuk tidak merasakan sakit pada giginya. Tapi ketika lubang itu sudah mencapai ke saraf, maka sakit yang dirasakan itu tidak tertahankan ya. Kalau untuk sakit gigi itu sakitnya cenderung untuk tinggi gitu. Ya. Next slide. Nah, ini adalah kelanjutan apabila gigi kita dibiarkan berlubang. Jadi bukan hanya mengenai saraf gigi, tapi juga menimbulkan infeksi dari jaringan sekitarnya. Dari akar gigi, dari ujung akar bisa masuk ke jaringan penyangga gigi, gusi, dan struktur jaringan dan organ-organ yang ada di sekitar gigi tersebut dan jaringan sekitarnya. Slide. Apa saja sih macam perawatan karies atau macam perawatan gigi berlubang? Dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah perawatan pencegahan. Pencegahan gigi berlubang itu bisa dilakukan oleh dokter gigi melalui beberapa hal. Di sini saya paparkan pertama kali adalah fluoridasi. Fluoridasi itu bisa kita lakukan setiap 6 bulan sekali untuk memperkuat mineral atau struktur dari gigi kita supaya gigi kita lebih tidak rentan untuk mengalami lubang. Gitu. Karena gigi kita itu kan terdiri atas mineral utamanya adalah kalsium dan fosfat. Bila kita melakukan fluoridasi yang sebenarnya kandungannya terdapat pada sikat gigi, pada odol atau pasta gigi kita, namun memang fluoride pada pasta gigi itu jumlahnya tidak mencukupi untuk mempertahankan gigi kita pada kondisi yang lebih kuat dibandingkan gigi kita pada struktur normal. Maka lebih baik kita menggunakan terapi fluoridasi secara berkala, yaitu 6 bulan sekali untuk menjaga
kekuatan dari gigi kita. Selanjutnya ada perawatan CPT-ACT, atau itu adalah zat yang digunakan untuk anak berusia kurang dari 6 tahun, yang digunakan untuk memperkuat mineral giginya apabila cenderung mengalami kerentanan untuk menuju ke arah karies. Selanjutnya adalah perawatan tentang gigi yang rentan. Tolong slide sebelumnya. Gigi yang rentan dengan bentuk gigi yang cenderung untuk rentan mengalami karies, kita bisa lakukan pit fissure sealant atau penambalan yang bersifat pencegahan. Selanjutnya, apabila gigi mengalami lubangnya itu mencapai dentin atau mencapai email, yaitu jaringan keras gigi, kita bisa melakukan penambalan, mulai dari penambalan sederhana sampai kompleks. Apabila gigi sudah mengalami lubang sampai ke saraf, maka kita harus melakukan perawatan saraf. Perawatan saraf ini tidak sekali kunjungan. Jadi perawatan saraf ini dilakukan melalui beberapa tingkat kunjungan sampai gigi itu steril, kemudian kita lakukan penambalan akhirnya. Apabila kita sudah tidak bisa mempertahankan gigi itu, maka dengan terpaksa kita harus melakukan ekstraksi atau pencabutan gigi dan digantikan atau direhabilitasi dengan gigi tiruan gitu. Next slide. Nah, gimana sih cara kita mencegah supaya kita tidak mengalami karies gigi tadi, yaitu gigi berlubang? Yang pertama rumusnya adalah sikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi 2 kali sehari ini paling benar dan paling tepat dilakukan adalah setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Tuh. Kemudian yang kedua adalah dengan membersihkan celah-celah gigi atau sela-sela gigi dengan menggunakan dental floss, ya, dan dengan menggunakan interdental brush atau sikat gigi untuk sela-sela gigi untuk yang memiliki gigi yang renggang. Selanjutnya adalah dengan mengurangi konsumsi makanan manis. Nah, mungkin dari kita banyak yang work from home, sekolah dari rumah, itu banyak yang meningkatkan konsumsi cemilannya. Apalagi sekarang sangat mudah bagi kita untuk pesan makanan ya melalui delivery online. Nah, ini pasti sangat meningkatkan konsumsi kita untuk ngemil makanan. Ini kita harus perhatikan ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi mulut kita. Yuk, next slide. Nah, selanjutnya adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan dan minuman yang baik untuk gigi dan mulut kita, yaitu konsumsi makanan berserat, kemudian meningkatkan asupan air. Nah, asupan air di sini sangat penting karena dengan menghidrasi atau meningkatkan konsumsi air di dalam tubuh kita, maka aliran saliva atau air liur di dalam mulut kita juga tercukupi. Nah, air liur ini sangat penting fungsinya untuk menjaga pembersihan alami dari mulut kita, sehingga gigi kita terbersihkan secara alami juga melalui bantuan dari air liur yang ada di dalam mulut kita. Selanjutnya adalah konsumsi makan dan minum berbahan dasar susu. Ya, slide. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita harus mencegah karies gigi dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, banyak dari kita pasti yang suka ngopi dan ngeteh ya. Nah, ngopi dan ngeteh ini nggak salah, tapi ngopi dan ngeteh ini punya efek diuretik. Apa itu efek diuretik? Ini adalah efek di mana kita cenderung untuk mengeluarkan air kecil lebih banyak ketika kita banyak konsumsi minuman-minuman berkafein gitu. Jadi harus diimbangi dengan minum air putih atau air mineral yang lebih banyak tuh daripada jumlah normal yang harus kita minum. Ya. Selanjutnya adalah dengan mengurangi konsumsi alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu juga memiliki efek mengakibatkan mulut kita itu kering, sehingga self cleansingnya juga kurang. Jadi kalau ada konsumsi 2 minuman ini, maka minum air putihnya juga harus diimbangi lebih banyak. Dan juga rokok. Rokok itu memiliki zat, yaitu zat tar, yang memiliki kecenderungan untuk mengakibatkan penempelan bakteri dan makanan-makanan atau stain dari makanan itu, zat warnanya lebih mudah untuk menempel pada gigi kita. Begitu. Next. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang bagaimana sih cara dan waktu yang menyikat gigi yang benar. Seperti yang tadi saya paparkan, waktu menyikat gigi itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Ya. Namun kita sebaiknya tidak menyikat gigi secara langsung setelah kita makan. Kenapa? Karena segera setelah makan,
mulut kita itu ada pada tingkat keasaman dan yang di bawah kondisi normal mulut kita. Jadi pH mulut kita atau keasaman mulut kita itu turun drastis sampai ke tingkat yang cukup asam, dan ketika kita langsung melakukan sikat gigi, maka kita akan menggerus permukaan gigi kita yang memiliki mineral pada permukaannya. Jadi mineral yang ada dalam gigi kita itu justru tergerus. Maka kita harus menunggu setelah 30 menit setelah kita makan. Selama 30 menit itu rongga mulut kita kembali ke tingkat keasaman normal. Sehingga setelah itu kita lebih aman dan diperbolehkan untuk menyikat gigi dan membersihkan gigi kita. Karena gigi kita sudah dalam kondisi pH yang normal. Slide. Nah, itulah pentingnya kita harus rutin ke dokter gigi, karena dokter gigi akan menjelaskan kondisi kesehatan, yaitu kondisi-kondisi kerusakan yang pada awalnya terjadi dan belum mencapai kerusakan yang parah, sehingga dapat dicegah untuk tidak ke arah yang lebih parah, baik itu persoalan mengenai susunan gigi, baik itu persoalan mengenai lubang gigi maupun jaringan penyangganya. Oke ya. Slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan karang gigi. Jadi karang gigi itu terbentuk dari sisa-sisa makanan, kemudian bakteri plak yang menempel pada gigi kita, kemudian pembersihan yang kurang, dan peningkatan saturasi atau kalsium dan fosfat yang ada di dalam rongga mulut kita mengendap menjadi karang gigi itu sendiri dan menempel pada gusi dan gigi kita. Slide. Apabila karang gigi kita tidak dibersihkan, maka akan mengakibatkan beberapa hal, yaitu kerusakan dan peradangan pada jaringan penyangga pada gigi dan mulut kita. Yang pertama pada gusi kita. Ya. Gusi itu tanda-tandanya apabila mengalami peradangan dan mulai mengalami kerusakan akibat karang gigi kita, itu ditandai dengan gusi yang mudah berdarah, itu pertama. Kemudian gusinya berwarna lebih merah daripada gusi dalam keadaan normal. Kemudian gusinya itu bengkak. Kita lihat gusinya tidak sehat adalah gusinya lebih bengkak. Artinya terlihat lebih nimbul daripada kondisi yang sehat. Gitu. Apabila dibiarkan berkelanjutan, maka akan terjadi penyakit yang disebut dengan periodontitis, yaitu penyakit jaringan penyangga gigi yang ditandai dengan giginya yang goyang, kemudian gigi lebih rentan untuk mengalami tanggal dini dari gigi, kemudian jaringan penyangga gigi atau tulang gigi itu turun, sehingga kita lihat giginya itu terlihat lebih panjang karena akar giginya kelihatan, bukan hanya mahkota gigi yang terlihat gitu. Nah, kemudian ada keluhan tambahan biasanya dialami pasien, yaitu bau mulut ya, bau mulut dan warna gigi yang mengalami kecoklatan dan ada karang gigi yang tidak baik secara estetik gitu. Slide. Nah, bagaimana agar karang gigi kita tidak dibiarkan menumpuk? Yang pertama dengan menjaga kebersihan dari gigi kita itu sendiri dengan sikat gigi secara rutin, membersihkan gigi dengan sikat gigi, kemudian dengan menggunakan dental floss juga. Selanjutnya juga dengan membersihkan karang gigi itu ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali. Oh ya. Nah, ini adalah gambar poli gigi di era new normal. Jadi kita di Ciputra Hospital selalu menjaga sterilitas dari ruangan dan alat dan bahan kita secara keseluruhan. Kita selalu menjaga keamanan dari pasien sejak sebelum era pandemi. Karena kita tahu bahwa begitu banyak macam bakteri dan virus yang ada dan dapat ditularkan melalui udara dan air. Jadi kita selalu menggunakan alat-alat yang steril segera setelah disterilisasi dengan menggunakan autoclave, bertekanan dan bersuhu tinggi sehingga semua pasien menggunakan alat-alat yang pastinya steril. Kemudian semua kursi tunggu dan kursi dokter gigi kita dibersihkan secara berkala setiap pergantian pasien, sehingga menjaga seluruh sterilitas pada alat dan bahan serta tempat tunggu kita. Setelah pandemi ini, kita juga memberlakukan protokol baru, yaitu meminta pasien untuk berkumur antiseptik sehingga kita menjaga juga ruangan poli gigi kita supaya udaranya itu tetap steril. Kemudian kita juga menambahkan alat baru, yaitu suction atau penyedot ekstraoral di luar mulut, sehingga udara yang tersedot
dan air yang tersedot akibat perawatan gigi, karena kita tahu selama perawatan gigi itu banyak cipratan air dan udara. Jadi kita akan sedot air dan udara itu dengan menggunakan alat tambahan ini dan menjamin udara kita tetap bersih. Dental unit kita sendiri pun dilengkapi dengan high volume evacuator yang dapat menyedot 75-90% air dan udara yang keluar ketika dilakukan perawatan gigi dan mulut. Begitu. Dan sisa dari air udara yang tidak disedot dengan alat tersebut akan disedot menggunakan alat tambahan, yaitu cerobong tadi yang kita tambahkan untuk era pandemi ini. Jadi jangan takut ke dokter gigi, karena pada saat ini kami sudah menjamin sterilitas dan protokol kesehatan untuk menjaga semuanya supaya tidak terjadi cross infeksi atau penularan antar pasien dan antar dokter ke pasien. Begitu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Dokter Gigi Glenda atas pemaparannya. Cukup jelas sekali sih ya Sobat Cihos ya. Jadi ada tambahan ini nih, insight baru nih kita ya. Belajar dari Dokter Gigi Glenda, padat, singkat, jelas banget sih kalau aku rasa ya. Jadi Sobat Cihos jangan lupa untuk kontrol minimal 6 bulan sekali ya Dok ya. Biar gigi kita ketahuan nih dini nih, lebih cepat lebih baik. Kalau ketahuannya lama malah rogoh koceknya lebih dalam ya Dok lebih ya. Lebih dalam pastinya. Nah, oke. Untuk Sobat Cihos yang kira-kira ada pertanyaan, mungkin boleh masukin pertanyaan lewat WhatsApp saja ya, karena mungkin di sini ada sedikit gangguan, live chat kita tidak bisa jalan. Jadi mungkin Sobat Cihos yang lagi pegang handphone sekarang sambil nonton, boleh WhatsApp ke 0878 2235 9292. Saya ulang ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp 0878 2235 9292. Oke. Ada pertanyaan masuk ini dari Mbak Nisa di Tangerang. Mbak Nisa nanya nih, perawatan gigi apa aja yang dapat dilakukan semasa pandemi COVID-19 nih Dok? Oke, semasa pandemi COVID-19 ini kita sudah bisa melakukan seluruh perawatan gigi karena kita sudah menjamin sterilitas dari alat dan bahan kita serta ruangan kita, sehingga kita sudah bisa melakukan semua perawatan yang diperlukan oleh pasien. Begitu. Jadi aman nih Mbak Nisa ya, udah dipersiapkan sama pihak medis bagaimana caranya biar tetap aman, untuk pihak medis aman, untuk pasien juga aman. Dan jangan ragu-ragu untuk ketemu Dokter Gigi Glenda, ada di Ciputra Hospital tiap hari Jumat dan Sabtu ya Dok ya. Jadi kalau mau periksa-periksa gigi, ayo ke Ciputra Hospital Poli Gigi. Ada dari Senin sampai Sabtu, ada Dokter Gigi Glenda di Jumat dan Sabtu. Oke, next. Jadi Sobat Cihos, masih saya tunggu di 0878 2235 9292 untuk memasukkan pertanyaan. Ya, masih ditunggu. 0878 2235 9292. Oke, Dok, ada lagi masuk ini dari Bapak Jaja. Bapak atau Mas Jaja. Kapan seseorang penyintas COVID-19 sudah diperbolehkan datang nih Dok untuk periksa gigi? Oke. Pasien yang sudah pernah menderita COVID-19 ya. Betul sekali Dok. Jadi ketika sudah dinyatakan negatif dan setelah pasien itu selesai melakukan isolasi mandiri, pasien bisa langsung ke dokter gigi setelah itu. Jadi pasiennya sudah dinyatakan negatif, sudah melalui tes, yaitu tes swab PCR, ya. Pasien sudah bisa datang ke dokter gigi dengan membawa hasil tesnya tersebut, gitu. Oke, jadi bawa dulu hasil swab PCR-nya yang menyatakan negatif ya, iya aman ya untuk datang. Oke, Sobat Cihos lainnya mungkin masih ditunggu pertanyaannya di 0878 2235 9292. Ada pertanyaan? 0878 2235 9292. Ya, ada masuk lagi nih Dok.
Sebentar, dengan siapa? Dengan Dinda Iryawati di Depok. Apakah ada makanan yang membantu untuk mengurangi karies gigi atau gigi berlubang, Dok? Oke, makanan yang Bantu mengurangi. Yang pertama air. Air itu konsumsinya sangat mempengaruhi kesehatan gigi kita. Kenapa? Karena air itu mempengaruhi produksi dari air liur kita juga, gitu. Jadi air liur kita ketika cukup, maka self cleansing atau pembersihan dari mulut kita itu cenderung untuk baik. Ya, itu yang pertama, air. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan berbahan dasar susu, karena meningkatkan mineral dan kekuatan dari gigi kita juga. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi sayur dan buah, karena mengandung serat. Nah, serat ini juga membantu self cleansing dari gigi kita. Gitu. Jadi air putih, banyakin susu, sama makanan berserat ya, Dok? Ya, betul. Oke. Itu bisa bantu kita ngurangin gigi berlubang. Mengurangi karies. Tapi jangan lupa 6 bulan sekali kontrol lagi biar gigi berlubangnya cepat dibenerin ya, Dok ya? Iya, karena banyak sekali kasus di mana pasien nggak merasa giginya itu berlubang dan di mana tempat-tempatnya itu nggak kelihatan gitu. Dan baru dideteksi ketika diperiksa gigi gitu. Siap. Ada masuk lagi nih, Dok. Dari Ati Yulia di Tangerang. Dok, bagaimana cara merawat gigi yang sudah berlubang? Lalu perawatannya seperti apa? Oke, kalau gigi sudah berlubang, kita akan lihat dulu posisi lubangnya di mana, kemudian lubangnya itu sedalam apa. Perawatannya ada bermacam-macam. Yang pertama adalah perawatan penambalan gigi. Penambalan gigi itu ada penambalan sederhana dan ada penambalan kompleks. Namun apabila gigi itu sudah berlubang sampai ke sarafnya atau jaringan pulpa, disebut dengan jaringan pulpa, nah di situ kita harus melakukan perawatan yang lebih kompleks, yaitu antara perawatan saraf gigi atau ekstraksi atau pencabutan gigi. Apabila gigi itu masih bisa dipertahankan, tentunya kita akan melakukan perawatan saraf, gitu. Tapi ketika kondisi tertentu, yaitu mahkota giginya udah cukup rusak nih, kita udah nggak bisa tambah lagi setelah kita lakukan perawatan saraf, maka dengan terpaksa kita harus cabut giginya dan tidak lupa digantikan atau direhabilitasi dengan gigi tiruan. Karena gigi yang ompong itu juga akan mempengaruhi kondisi susunan gigi, kemudian kesehatan sendi mulut kita, gitu. Jadi dibersihkan dulu, syarafnya dibenerin dulu ya, Dok ya. Baru nanti apakah nanti akan di crowning mungkin ya, dipasang mahkota. Oke. Oh iya, Dok. Ada bridging juga nih, Dok, saya pernah dengar ya, bridging, crowning. Nah, itu plus minusnya apa ya, Dok? Maksudnya kapan ditentukannya kita pakai crown, kapan kamu pakai bridging gitu. Oke. Jadi crown dan bridge itu adalah restorasi atau kita sebut dengan rehabilitasi untuk yang cekat, dan dalam artian tidak dilepas pasang dari mulut kita. Itu adalah jenis dari protesa atau gigi tiruan ya. Jadi gigi tiruan itu ada yang cekat atau menempel pada mulut, ada yang lepas pasang. Nah, crown dan bridge ini adalah contoh yang cekat gitu. Nah, crown itu dipasang ketika gigi itu sudah mengalami kehilangan struktur yang tidak bisa kita restorasi dengan bahan tambal biasa. Jadi harus kita pakai crown karena struktur giginya sudah cukup hilang banyak nih. Atau gigi yang setelah dilakukan perawatan saraf tadi, ya gitu. Nah, kalau untuk bridge itu adalah gigi palsu yang gigi tiruan yang cekat dan digunakan untuk menggantikan kehilangan gigi. Jadi dia itu menggantikan kehilangan gigi biasanya, tapi pada jumlah yang cenderung sedikit, 1 atau 2 gigi. Dan harus dilihat dulu kondisinya apakah memungkinkan untuk dipasang bridge atau tidak, begitu. Jadi harus ada penopangnya ya, Dok, antara gigi yang bolong itu ya, kayak apa yang hilang ya. Betul. Kalau bridge itu disebut gigi tiruan jembatan karena kanan kirinya ada pegangan gitu ya. Jadi crownnya memegang di sebelah kanan dan kiri, dan di tengah yang gigi yang hilang itu digantikan dengan bridge itu. Oke, thank you, Dok. Ada lagi nih, Dok, penanya dari Ibu Ratih di Tangerang ya. 1, kapan, ada 2 pertanyaan soalnya, Dok. Kapan anak dicabut gigi susunya sedangkan giginya sudah lubang untuk gigi belakang?
Kenapa pernah disarankan untuk ditambal? Untuk gigi depan tidak lubang nanti akan lepas sendiri apa bagaimana? Oke, satu dulu ya, Mbak Rati ya. Oke. Kapan anak dicabut gigi susunya? Eh, karena dia katanya nih gigi susunya ternyata sudah ada lubang. Apakah perlu ditambal atau langsung cabut aja ini gigi susunya gitu Oke. ya. Terus tapi kok waktu itu dia merasa gigi susu tapi disuruh ditambal Oke. gitu. Kenapa nggak langsung dicabut saja gitu ya. Terus untuk gigi depan yang tidak lubang akan lepas sendiri atau bagaimana? Mungkin ini gigi susu juga kan ya. Oke. Oke, jadi gini, gigi susu itu berganti dengan gigi tetap memiliki waktu-waktu yang spesifik untuk setiap giginya. Ketika gigi itu belum siap untuk tanggal gitu, maka jadi ada waktu-waktu spesifik yang telah tadi saya paparkan begitu. Nah, kenapa kita harus menjaga dan merawat gigi susu? Mungkin Mbak Rati pernah dulu disarankan anaknya untuk ditambal gigi susunya ya. Kita harus menjaga kesehatan gigi susu. Kenapa? Yang pertama, gigi susu itu menentukan kesehatan dari gigi tetapnya juga. Apabila gigi susunya itu mengalami kerusakan, terutama kerusakan yang cukup parah, maka gigi tetap yang ada di bawahnya, benihnya juga akan terganggu pertumbuhannya. Yang pertama pertumbuhannya, yang kedua dari struktur dan bentuk dari gigi tetap itu sendiri bisa terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mencabut gigi terlalu dini sebelum dari waktu tanggal yang seharusnya begitu, maka gigi itu akan yang pertama terhalang pertumbuhannya. Justru dia tidak dibantu oleh gigi susu untuk sebagai pedomannya itu tumbuh. Yang pertama itu, kedua tumbuhnya posisinya bisa tidak beraturan. Gitu. Jadi bisa mengalami berantaknya itu susunan gigi itu. Nanti gedenya mungkin perlu pakai kawat gigi lagi Iya, ya, begitu. buat beresinnya lagi. Oke, paham dok. Lalu Mbak Rati juga ada tanya lagi nih dok. Perawatan akar gigi itu bisa bertahan berapa tahun? Terus perawatannya seperti apa? Perawatan saluran Bisa akar ya. Maksudnya mungkin untuk tidak sakit lagi atau bagaimana nih nggak jelas-jelas ya. Kemudian Perawatannya seperti apa untuk perawatan akar gigi? Oke. Perawatan saluran akar itu adalah perawatan yang sifatnya permanen dalam artian satu kali kita lakukan itu diharapkan memang tidak ada keluhan apa-apa lagi. Jadi nggak ada nyeri-nyeri lagi gitu ya dok ya. Betul. Emang sudah mati gitu ya. Iya, karena sudah mati dan disterilisasi di dalam gigi kita. Begitu. Jadi perawatannya itu dimulai dengan pembersihan dari pulpa atau jaringan saraf dan gigi kita. Jadi semuanya itu setelah dimatikan, kemudian saraf gigi kita itu dibersihkan sehingga gigi kita itu dalam keadaan yang steril. Jadi masih berfungsi dengan baik, tapi disterilkan terlebih dahulu di dalamnya. Setelah pembersihan atau sterilisasi di dalamnya, yang biasanya kita perlu waktu 2-3 kali kunjungan. Kenapa harus bertahap? Karena gigi itu perlu proses juga dengan obat yang kita gunakan dengan metode sterilisasi itu memang perlu waktunya juga gitu. Jadi 2-3 minggu. Setelah tidak ada keluhan dan kondisinya itu steril, maka dokter gigi bisa melakukan penambalan setelah perawatan saluran akar itu. Ya, restorasinya akhirnya. Baik itu penambalan langsung atau dengan menggunakan crown gitu. Oke. Terima kasih dok. Mudah-mudahan membantu pertanyaannya dijawab sama dokter gigi Glenda ya, Mbak Rati. Ya, masih ditunggu di 0878 2235 9292. Ini ada masuk lagi dari tidak ada namanya di 0852 1766 1999. Siang dok, kalau pakai gigi lapis emas apakah disarankan? Gigi lapis emas itu dulunya memang kita lakukan ya. Jadi ini adalah jenis dari crown gitu. Jenis dari crown, namun sekarang ini memang kita sudah tidak lazim untuk digunakan. Begitu. Kenapa? Karena ada bahan-bahan yang memang lebih kuat dan istilahnya lebih biokompatibel atau lebih aman digunakan untuk rongga mulut dari kita, dari pasien. Jadi kita gunakan bahan logam dengan porselen, dilapis dengan porselen atau zirconia yang memang secara estetis memiliki kemiripan yang tinggi dengan gigi dan mulut kita gitu. Kalau bahan berlapis emas sekarang kita sudah tidak terlalu gunakan.
Kenapa? Karena bahannya lebih tidak kuat, yang pertama. Yang kedua juga, sekarang pasien lebih cenderung untuk memperhatikan estetisnya supaya nggak kelihatan justru, gitu. Sekarang udah zamannya mungkin sudah ditinggalkan ya untuk gigi palsu, berupa gigi palsu emas yang berlapis emas ya dok ya. Ya, ini ada pertanyaan masuk ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Sobat Cihos, mengingat waktu yang sudah running, udah mau selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Ini yang terakhir dok, dari Ibu Cahaya. Dia bilang, apa yang dapat dilakukan pasien ketika seseorang dinyatakan positif COVID, tapi dia punya keluhan nih dok, gigi mulutnya, di rongga mulut gitu. Oh, jadi pasiennya sekarang lagi dalam masa isolasi atau lagi sedang COVID-19 ya? Positif dok ceritanya. Pasien yang saat ini sedang positif COVID-19 dan kemudian kebetulan punya keluhan pada gigi dan mulutnya, itu bisa melakukan konsultasi secara daring atau secara online terlebih dahulu selama pasien itu masih dinyatakan positif gitu, dan dokter akan meresepkan obat secara peroral gitu untuk meredakan gejala ketika pasiennya itu masih mengalami COVID-19. Setelah pasien sembuh dan dinyatakan negatif, maka kemudian dapat dilanjutkan dengan perawatan langsung ke poligigi atau langsung bertemu dengan dokter gigi gitu. Jadi sebelumnya bisa konsultasi secara daring atau secara online dan diresepkan obat peroral dulu, begitu. Setelah dinyatakan positif, kemudian baru bisa datang ke dokter gigi gitu. Terima kasih banyak Sobat Cihos atas waktunya sudah menonton kami di Health Talk kami dengan Dokter Gigi Glenda pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan dari awal sampai akhir acara ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya acara kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk Sobat Cihos sekalian. Sampai jumpa di acara Health Talk kita selanjutnya. Salam sehat, salam IPE.